Kristus, bertemu lagi dengan saya Pendeta Novel Saragi. Firman Tuhan yang menyapa kita pada saat ini tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-17, ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Namun ada baiknya kita bersatu dulu di dalam doa. Kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, terima kasih buat anugerah-Mu, kasih setia-Mu di dalam hidup kami. Terima kasih Tuhan buat hari yang indah ini, terlebih kerinduan untuk dengar-dengaran akan firman-Mu. Maka berfirmanlah Engkau Tuhan, sebab kami siap untuk menerimanya. Amin. Shalom saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, sahabat terbaik, kekasih hati di dalam Yesus Kristus. Seperti yang saya sebut tadi bahwa firman Tuhan yang menyapa kita tertulis dalam Mazmur pasal yang ke-17 ayat yang pertama sampai ayatnya yang ke-6. Begini firman Tuhan. Doa Daud, dengarkanlah Tuhan perkara yang benar. Perhatikanlah seruanku, berilah telinga akan doaku dari bibir yang tidak menipu. Daripada mula kiranya datang penghakiman, matamu kiranya melihat apa yang benar. Bila engkau menguji hatiku, memeriksanya pada waktu malam, dan menyelidiki aku, maka engkau tidak akan menemui sesuatu kejahatan. Mulutku tidak terlanjur tentang perbuatan manusia. Sesuai dengan firman yang Engkau ucapkan, aku telah menjaga diriku terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan. Langkahku tetap mengikuti jejakmu, kakiku tidak goyang. Aku berseru kepadamu, karena Engkau menjawab aku. Ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku, dengarkanlah perkataanku. Demikian firman Tuhan. Saudara yang diberkati dalam nama Tuhan Yesus Kristus, menarik sekali ketika ayat 6 ini berkata, aku berseru kepadamu karena engkau menjawab aku, ya Allah. Kenapa menarik? Bukankah itu menjadi sebuah landasan yang kuat buat seorang pendoa, buat seorang yang dekat dengan Tuhan, buat seorang pemazmur terlebih. Kenapa? Karena dia mengalami, karena dia merasakan, karena dia mengimani Tuhan sudah menjawab doa-doanya. Artinya apa? Dia mengenal Tuhan adalah pribadi yang dia mengenal Tuhan adalah pribadi yang menjawab dan akan merespon seruannya. Hal itu menjadi kekuatan yang luar biasa buat seseorang di dalam kehidupan kita ketika dia mengalami pengalaman pribadi, pengalaman yang indah bersama dengan Tuhan, bahwa Tuhan mendengarkan doanya. Dan itu juga yang dikatakan oleh Daud, dan itu juga yang dibagikan oleh Daud di tengah-tengah kehidupan kita, terkhusus pada saat ini. Apalagi tema kita mengatakan bahwa Tuhan menjawab permintaan seruan orang benar. Saudaraku di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, kita tahu Daud adalah pribadi yang mau belajar hidup berkenan kepada Allah. Dari berbagai mazmurnya, kita lihat Daud adalah figur yang suka berdoa. Sebab Daud tahu, Daud bisa mengimani bahwa Tuhan itu hanya sejauh doa. Dan doa itu menjadi kekuatan untuk berseru, untuk berkomunikasi, untuk ngobrol, bincang-bincang dengan Tuhan tentang segala sesuatu di dalam kehidupannya. Dan di sini kita melihat Daud menyampaikan doanya kepada Tuhan dengan kejujuran, dengan ketulusan. Baik itu tentang kepribadiannya, orang-orang di sekitarnya, bahkan juga orang-orang fasik dan orang-orang yang memusuhinya. Artinya apa? Daud bicara jujur, Daud bicara apa adanya dan ada apanya kepada Tuhan dalam kehidupannya. Bahkan dia juga bicara tentang orang fasik dan orang-orang yang memusuhinya di dalam perjalanan kehidupannya. Ya mungkin ini menyoroti kepada Raja Saul yang selalu mengejar-ngejar dan ingin menangkap dan membunuhnya. Saudaraku, saat berdoa,
Daud berharap Tuhan mendengarkan seruan hatinya. Sebab apa? Dia yakin sekali, dia percaya sekali bahwa yang dia ceritakan, apa yang disampaikannya kepada Allah itu adalah sebuah kebenaran, adalah sesuatu yang jujur. Dia tidak berada di dalam kemunafikan, dia tidak sedang merekayasa cerita, dia tidak sedang memberitakan hoax atau hoax. Sebab apa? Sebab Daud mengerti bahwa Allah itu ada pribadi yang Maha Tahu. Bahkan Daud mengatakan, Tuhan menguji dan menyelidiki hatinya. Artinya apa? Daud tahu bahwa Tuhan juga mengenal Daud begitu luar biasa dan tidak menemukan kemunafikan, ketidakjujuran di dalam dirinya. Karena Daud selalu berpegang pada firman-Nya. Dan Daud selalu menjaga perilakunya terhadap jalan orang-orang yang melakukan kekerasan, kebencian, kedengkian di tengah-tengah kehidupannya. Artinya dalam Mazmur ini kita diperlihatkan tentang doa atau tentang seruan atau tentang ucapan atau tentang sebuah komunikasi seseorang yang begitu mengenal dirinya dengan baik. Dalam arti dia atau Daud mengenal tentang siapa dia yang hidup dalam dunia ini. Artinya di sini kita melihat ada 3 hal yang mau disampaikan oleh pemazmur, yang mau disampaikan oleh Daud. Apa itu? Hal yang pertama, Tuhan ada dan sangat mengetahui tentang apa yang terjadi dalam kehidupan kita. Tuhan itu ada dan nyata, bahkan mengetahui segala sesuatu yang terjadi dalam kehidupan manusia. Yang kedua, jika manusia itu diberikan kehidupan dalam dunia ini, maka dia akan hidup di dalam hukum dan kebenaran Tuhan saja. Dan itu yang Tuhan mau terjadi untuk setiap kita. Lalu yang ketiga, kehidupan yang kita alami, kehidupan yang kita hidupi saat ini, itu berasal dari Tuhan. Dan pada saatnya nanti kita akan kembali lagi kepada Tuhan, Sang Empunya, Sang Pencipta kehidupan kita. Jadi saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, jelaslah pemazmur menjelaskan tentang dirinya dan bagaimana kehidupannya di dunia ini, dan bagaimana imannya kepada Tuhan, terlebih terhadap situasi yang dialaminya, terhadap pergumulan, terhadap penderitaan, terhadap situasi yang mengejar-ngejar dia di sepanjang kehidupannya. Artinya apa? Pemazmur benar-benar menghadapi hal-hal yang ingin menjatuhkannya, bahkan ingin membunuhnya. Artinya pemazmur mengalami ketertekanan fisik dan juga psikis, ditekan juga dengan kata-kata, bahkan dia juga difitnah di dalam kehidupannya. Namun saudaraku, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, Daud tidak mengadu, tidak berseru kepada dunia ini, tidak berseru kepada kekuatan dunia ini, tidak berseru kepada penguasa-penguasa dunia ini. Sebab dia beriman, Tuhan tahu apa yang terjadi dengannya. Tuhan tahu yang terjadi dengan kehidupan kita. 2 hal yang bisa kita lihat. Yang pertama, seorang yang mengenal Tuhan pastinya akan benar-benar menjaga dirinya dari tindak cemar dan juga selalu mengikuti kebenaran Tuhan. Lalu hal yang kedua, Tuhan betul-betul tahu apa yang dilakukan, apa yang dialami, apa yang dikerjakan oleh manusia itu. Tuhan tahu apa yang kita perbuat salah atau benar. Apakah kita sedang bersuka cita, apakah kita sedang dalam pergumulan, ataukah kita sedang dalam kegalauan, ataukah kita dalam sedang penantian, ataukah kita sedang dalam pergumulan hebat, atau mungkin juga kita berada dalam sukacita penuh di dalam Kristus. Tuhan tahu itu semua. Saudaraku, ini adalah langkah yang terbaik yang dilakukan oleh Daud. Sebab apa?
melalui konteks firman Tuhan pada saat ini, kita melihat bahwa Daud teramat percaya bahwa Allah adalah Tuhan, itu adalah hakim yang adil. Artinya apa? Ketika dia mengenal, ketika dia memahami, ketika dia mengimani bahwa Tuhan adalah hakim yang adil, kesanalah tempat curahan hatinya, kesanalah tempat seruannya. Dan di sini kita melihat dan kita belajar bahwa walaupun kita hidup dalam kebenaran Tuhan, bukanlah sebuah kepastian kita tidak akan menghadapi masalah hidup. Yang hidup di dalam kebenaran Tuhan juga pasti mengalami pergumulan, pasti mengalami permasalahan. Masalah dan pergumulan pasti ada, sebab kita hidup dalam dunia yang telah jatuh dalam dosa. Namun percayalah, bagaimanapun bentuk dan beratnya pergumulan itu, Tuhan itu adil dalam setiap tindakannya. Hanya Tuhan sajalah yang menjadi pertolongan dan kekuatan kita menghadapi setiap bentuk pergumulan hidup. Sehingga jika kita mengetahui dan mempercayai tentang kebenaran bahwa Tuhan itu adil, maka kita akan meyakini sebagaimana yang dituliskan bahwa kasih setia Tuhan itu ajaib. Maka tetaplah lakukan kebajikan, tetaplah melayani Tuhan, tetaplah selalu dan selalu layani Tuhan, melakukan yang terbaik di mata Tuhan. Kalaupun dunia ini menjauhimu, kalaupun kepengurusan itu mungkin tidak menjadi sebuah kekuatan yang saling mendukung, kalaupun pelayananmu mungkin tidak menjadi bahagian yang dianggap oleh orang-orang sekitarmu, percayalah Tuhan tahu, Tuhan adil menyikapi dan melihat itu semua. Makanya seruan pemazmur kepada Tuhan agar doanya didengar, agar doanya dikabulkan oleh Tuhan. Bukan hanya dilandaskan atas kemurahan dan kasih karunia Allah, seperti ungkapan lagu itu, semua oleh karena kemurahan Tuhan. Tetapi itu juga atas ketaatan, atas kesetiaan, atas kasih karunia Allah di dalam kehidupan kita. Daud yang sedang mengalami kesusahan besar dan terancam bahaya akibat kejahatan musuh-musuhnya, berserah diri melalui doa kepada Allah, tempatnya bernaung, tempatnya berteduh, tempatnya mencari perlindungan. Dan kalau saat ini juga, saudaraku, ada yang mengalami kesusahan besar, kesusahan di dalam hatimu, keterancaman, ketidaknyamanan di tengah-tengah kehidupan, di tengah-tengah komunitasmu, percayalah bahwa Tuhan itu hadir dan menjadi kekuatan di dalam kehidupanmu dan akan memberikan jawaban dan akan memberikan kekuatan menjalani hari-hari kehidupanmu. Sebab sama seperti tema kita, bahwa Tuhan mendengar seruanmu, bahwa Tuhan mendengar dan akan menjawab setiap seruan yang kau nyatakan di dalam Tuhan Allah. Oleh sebab itu, mari kita berada di dalam kehidupan Daud. Apa itu? Dia adalah pribadi yang tulus. Dia adalah pribadi yang tidak berpura-pura di hadapan Allah. Lalu yang kedua, dia selalu berdoa. Dia selalu berseru kepada Tuhan. Dan dia selalu bermohon terkoneksi dengan Tuhan di dalam kehidupan kita. Dan yang ketiga, dia didorong oleh imannya untuk mengharapkan Allah, memperhatikan, mendengarkan doanya. Itu sebabnya dia mengatakan, aku tahu bahwa engkau menjawab aku. Dan karena itu ya Allah, sendengkanlah telingamu kepadaku. Dalam hal ini kita melihat bahwa ketergantungan kita kepada Allah melalui iman itu adalah dasar yang baik untuk menguatkan kerinduan kita terhadapnya. Maka selalulah gantungkan kehidupanmu kepada Tuhan di dalam setiap hari-hari hidupmu. Maka saudaraku, apa yang bisa kita petik di dalam kebenaran firman Tuhan pada saat ini? 3 hal yang saya garis bawahi. Yang pertama, berserulah dengan imanmu kepada Tuhan, maka Ia akan mendengarkanmu. Yang kedua, setiap kita pasti punya musuh. Punya musuh yang selalu mengintip,
dan mengejar kita, bahkan seperti singa yang mengaum-ngaum. Tapi satu hal yang pasti, adukanlah, curhatlah, berserulah, ungkapkanlah semuanya kepada Tuhan. Maka Tuhan akan berperkara untuk setiap pergumulanmu. Jangan pernah kepada orang lain, terlebih kepada kekuatan dunia ini. Dipastikan Anda akan kecewa. Tapi ketika kita mengadu kepada Tuhan, Dia akan berperkara. Seperti firman Tuhan, diamlah, biarkan aku yang berperang melawan musuhmu. Lalu yang terakhir, jadilah pribadi yang benar di hadapan Tuhan Allah. Maka seruanmu, sekali lagi, jadi pribadi yang benar di hadapan Tuhan, maka seruanmu dijamin, digaransi akan dijawab Tuhanmu. Amin. Kita bersatu dalam doa. Bapa di dalam surga, terima kasih Tuhan buat sebuah iman yang begitu luar biasa, bahwa setiap seruan kami Tuhan akan dengarkan, bahkan Tuhan akan menjawabnya. Seperti apa yang Tuhan mau terjadi untuk setiap kehidupan kami. Biarkanlah kami Tuhan menjadi orang benar dan dibenarkan oleh kebenaran firman. Dalam kasih-Mu, enyahkanlah Tuhan virus-virus ini. Amin.